Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Mari kita lanjutkan kembali belajar bersama kita. Tadi sudah kita masuk kepada pembahasan yang poin ke-8 Pak ya. Hal-hal yang disunahkan untuk berwudu itu pada kondisi apa saja. Kita berhenti kepada poin yang ketiga. Ya, yang pertama, manakala hendak berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu. Yang kedua, setiap kali hendak sholat juga disunahkan untuk berwudu. Yang ketiga, yaitu orang yang junub disunahkan berwudu pada keadaan dia itu ingin nambah atau ingin tidur atau ingin makan dan minum. Itu disunahkan untuk berwudu. Sekarang kita masuk yang keempat. Ar-Rabi'ah, silakan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ar-rabi' al-wudu'u qabla al-ghusli li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafraghu biyaminihi ala syamalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salati. Al-hadis. Ar-Rabi'ah yang keempat, al-wudu' qabla al-ghusli, wudu sebelum mandi besar. Di hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda'u wa yaghsilu yadayhi thumma yafrugu bi yaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-salati. Al-haditsa. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi besar dari junub, yabda, beliau memulai. Apa yang beliau mulai? Fayaghsilu yadayhi, beliau cuci dulu apa? Kedua tangannya, thumma, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya, fayaghsilu farjahu. Lalu beliau apa? Membasuh atau mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Thumma yatawadda, lalu beliau setelah itu wudu ahli sholat, ya kan, wudu beliau apa? Untuk sholat. Nah, apa faedah yang kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya apa? Disunahkan, poin dari pembahasan kita, disunahkan sebelum mandi besar untuk apa? Berwudu. Faedah yang lainnya diantaranya adalah apa? La aurata lizaujaini, tidak ada aurat apa Pak? Suami istri, tidak ada apa aurat. Buktinya ini sampai detail, ya, sampai apa? Detail. Berarti la aurata lizaujaini. Ya, oleh karena itu boleh seorang suami memandikan apa? Istrinya, demikian pula seorang istri memandikan apa? Suaminya, mau masih hidup ataupun apa? Sudah meninggal dunia. Seperti itu. Siapa yang nyibir? Malah anaknya malah apa? Kalau sudah balik ya, nggak boleh, ya kan? Kita apa namanya? Karena apa? Aurat. Gitu. Tapi kalau istri atau suami boleh, gitu ya. Ya, anak kita sudah SMA, kita apain? Mandikan, nggak boleh, nggak boleh. Baik. Bismillah. Al-Khamis inda naumi li hadisi Bara'u bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita mabja'aka fatawadda wa wudu'aka fi sholati summa ibtaji ala shikika al-aymani al-hadisi. Tayyib. Al-khamisah yang kelima, indan naumi, tatkala hendak apa Pak? Tidur, ya. Nah, ini menunjukkan inda itu tatkala, maksudnya adalah qabla. Inda ay qabla. Karena enggak mungkin orang tidur apa Pak? Wudu ya, inda ay qabla, gitu kan? Ini menunjukkan pula bahwasanya terkadang ya sebuah kata itu mewakili kata yang lainnya.
Contohnya amintum ma fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang fi itu artinya apa? Nah, itu maksudnya ala, ya, karena Allah tidak berada di dalam makhluknya, kan seperti itu. Fi ay ala, kan itu. Famshu fil ardi, berjalanlah kalian. Dilesep kayak ontorjo ya kan. Enggak, maksudnya di atas ya ala. Sama di sini inda ay apa Pak? Qabla, begitu ya. Sebelum. Li haditsil Barra ibn Azib, ya, berdasarkan hadisnya Barra ibn Azib ini sahabat yang meriwayatkan hadis tentang apa Pak? Disebutnya ruh, ya kan? Ruh mukmin dan ruh orang kafir. Itu yang detail itu. Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, jika engkau mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah seperti wudumu ketika mau salat. Tsumma taji' ala shiqqikal aymani, kemudian berbaringlah miring ke sebelah kananmu. Al-haditsa, ya kan? Seperti itu. Ini menunjukkan sebelum tidur itu apa? Disunahkan untuk apa? Berwudu, ya kan? Nah, maka kita berusaha untuk menjaga, karena beda. Kalau kita wudu sebelum tidur, insya Allah, ya. Kemudian kita berdoa, baca ayat kursi, insya Allah. Hayya 'alas shalah, atau bahkan sebelumnya kita akan bangun. Tapi kalau enggak, hayya 'alan naum, ya kan ya. Biasanya kayak gitu. Walaupun biasanya kadang kita ronda apa ya, tetap kalau kita lakukan sunnah itu insya Allah hayya 'alas shalah kita harus jaga insya Allah. Tapi kalau tidak ya kadang-kadang jam 9 tidur hayya 'alan naum ya Pak ya. Gitu. Nah, karena apa? Dikencing apa Pak? Syaitan ya. Ayo. Terus selesai kita ya dari hal-hal yang disunahkan untuk berwudu, ada 5. Nah, sekarang kita masuk yang selanjutnya, poin yang ke-6. Bab yang ke-6. Jadi bab yang ke-5 sudah selesai, yaitu apa Pak? Bab yang tentang apa Pak? Wudu. Nah, sekarang kita masuk bab yang ke-6, yaitu mengusap khuf. Silakan. Bismillah. Al-babu as-sadisu fil mashi ala khuffaini wa imamati wal jabirati wa fihi masail. Al-khuffu wa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi wa jam'uhu khifafun wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Baik, al-babu sadis, bab yang ke-6, fil mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirati, tentang mengusap 2 khuf, mengusap imamah dan mengusap apa Pak? Jabirah, ya kan? Imamah adalah ya kalau bahasa kita udeng-udeng ya Pak ya. Ya imamah ya. Bahasa mbah-mbah udeng-udeng. Ya. Nah, mungkin juga dikiaskan pada yang lain. Sorban. Ya. Wal jabirah apa Pak? Sorban, git, kayu apa namanya itu Pak? Biasanya dipakai kayu apa? Hah? Yang untuk yang lurus kayak apa? Mauni. Zaman dulu kan pakainya kayu kulit kayu apa? Aru apa ya kan, dan seterusnya. Nampak kulitnya. Wa fihi masail. Terdapat berapa poin yang akan dibahas. Al-khuffu khuf wa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Dia adalah apa-apa yang dipakai di mana Pak? Khuf itu apa-apa yang dipakai di kaki. Baik terbuat dari apa? Kulit wa nahwihi, atau yang lainnya. Ya, mau dari kain, mau dari apa Pak? Plastik. Ya bisa saja loh ya. Bisa saja pakai apa Pak? Plastik. Kita enggak tahu ya. Kerdus. Wa jam'uhu, jamaknya adalah khifaf. Khuf jamaknya apa Pak? Khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini kullu ma yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan diikutkan pada hukumnya 2 khuf semua apa yang dipakai di kedua kaki, baik terbuat dari wol ataupun yang selainnya. Baik, terus
الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماع. Tayyib. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Al-mashu 'alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaati. Mengusap dua khuf itu diperbolehkan, jaiz, dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Berarti ada yang tidak sepakat dari kalangan apa, Pak? Bukan ahli sunnah, siapa, Pak? Orang-orang Syiah. Karena itu sebagian ulama memasukkan pembahasan al-mashu 'alal khuffaini bukan hanya dalam fikih, tapi apa, Pak? Dalam masalah apa? Akidah. Dan salah satu rawi yang meriwayatkan apa, Pak? Mengusap dua khuf, disyariatkannya mengusap dua khuf adalah siapa? Imam mereka, siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Dan mengusap kedua khuf itu termasuk rukhsah, keringanan dari Allah azza wa jalla. Takhfifan minhu, keringanan dari Allah untuk para hambanya, dan agar supaya menghilangkan apa, Pak? Haraj, susah dan payah dari apa? Hambanya. Ya, kenapa? Guru ucul apa? Sepatu masa susah? Iya, karena kita tropis ya. Coba di kutub utara, Dang. Nah, ya kan ya. Penting sekali pakai apa, Pak? Khuf atau di yang min berapa itu? Nah, ya. Diletek nanti, maksudnya diletek itu kedinginan ya. Membeku. Sehingga sangat-sangat kaos kaki, kaos tangan sangat apa, Pak? Penting di sana itu. Nah, ya karena itu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat membawa kepada kemudahan, seperti itu. Itu adalah salah satu qawaid al-kubro al-khamsah, ya kan? Kaidah fiqhiyah al-kubro yang jumlahnya ada 5. Al-maqasid al-umur bimaqasidiha, ya kan? Semua perkara tergantung tujuannya. Terus ini al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kemudian apa, Pak? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak bisa goncang, dengan tidak bisa dihilangkan hanya dengan apa? Keraguan-keraguan. Terus la darara wala dirar, ya kan? Tidak boleh memadharati diri sendiri maupun orang lain. Atau kaidahnya ad-dararu yuzal. Madarat itu harus di apa, Pak? Dihilangkan. Dan terakhir adalah al-adatu muhakkamah. Ya, adat kebiasaan menjadi apa, Pak? Menjadi tahkim, menjadi hakim, manakala tidak diterangkan detail di dalam apa, Pak? Syarih. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ma'ruf piye? Ma'ruf sini sama sana beda. Sini seperangkat alat apa, Pak? Cukup, ya kan ya? Nah, sama masjid berarti. Itu kan ya. Sambil korek sama apa, Pak? Itu mungkin sudah ma'ruf. Padahal dia beli apa, Pak? Beli misalnya cuma bisa, ya kan ya? Tapi goreng ke tempe sama apa? Itu mungkin di sini sudah apa, ma'ruf. Ya kan? Lebih gitu, maksudnya telur gitu mampu sebenarnya, ya kan ya? Tapi ma'rufnya di sini mungkin itu sudah dihitung apa, Pak? Ma'ruf. Ya, beda di sana, ya kan? Di sana ya apa, Pak? Buatin rumah dulu atas nama apa, Pak? Wanita. Terus apa, Pak? Isinya bukan kosong ya, tapi harus ada apanya, Pak? Isinya komplit, terus dan seterusnya. Itu mungkin ma'rufnya di sana al-adah muhakkam. Maka adat kebiasaan apa, Pak? Jadi hakim. Itu ya. Baik. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnatu wal ijma'u, dan sungguh menunjukkan atas bolehnya mengusap khuf itu as-sunnah dan juga apa? Ijma'. Adapun sunnah lanjut. Habis, depan lagi. Bismillah. Amma sunnatu faqad tawatarat al-ahaditsu as-sahihatu ala thubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika
wa tarkhisihi fihi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadithan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bi qawlihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi. Baik. Amma sunnatu, adapun sunnah, faqad tawatarat al ahaditsus sahihatu ala thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fihi. Adapun sunnah maka sungguh telah mutawatir, ya, mutawatir berbagai macam hadis tentang tetapnya hal tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja itu? Min fi'lihi, perbuatan beliau, perintah beliau, keringanan yang diberlakukan oleh beliau. Hadisnya apa, Pak? Mutawatir. Ya, mutawatir. Ya, sudah belajar Nuhbatul Fikr, Pak, ya? Pak, syaratnya mutawatir, Pak. Apa syaratnya? Rawahu jam'un katsir. Satu, yang meriwayatkan harus apa, Pak? Banyak. Ya, harus apa, Pak? Banyak. Fi kulli tabaqat, dalam setiap apa? Tabaqat sanad, ya, sahabatnya banyak, nanti tabi'nya banyak, tabi'unnya banyak, ya, tabi'nya hanya satu, itu bukan apa? Karena nanti banyak sitik gini kan, nyempit jadi satu, dia tetap ahad itu. Terus banyak sampai nanti ada yang mencatat hadis yaitu Imam Bukhari atau Muslim atau yang lain, itu baru dikatakan syarat yang pertama mutawatir, ya kan, begitu. Yang kedua syaratnya apa, Pak? Mustahil apa, Pak? Tawatu'uhum alal kadzib. Mereka itu bersepakat di atas apa? Terus ngertinya piye? Nah, gitu kan, kadang-kadang ada pertanyaan enggak ya, Pak ya? Ada ya? Terus ngertinya piye? Kan enggak tahu. Nah, diketahui dari bukan gitu, ya. Diketahui dari apa, Pak? Dari rawinya. Kalau rawinya semuanya rawinya Kufah, nah, itu masih mungkin apa? Walaupun rawinya banyak, ada 4, ada 5, itu masih mungkin apa? Bersepakat. Karena apa? Semuanya di mana? Kufah. Itu belum sampai derajat apa? Tawatir, walaupun sahih loh ya hadisnya, ya. Tapi kalau Syi'ta Syam, Syi'ta mana, Pak? Kufah, yang satu sini. Nah, itu, ya kan? Karena tempatnya apa, Pak? Beda-beda, tidak mungkin apa, Pak? Berdusta. Bersepakat di atas apa? Kedus. Ya, nah itu. Hadis apa, Pak? Mutawatir. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan tidak ada di hatiku tentang mengusap khuf sedikit saja. Di dalamnya terdapat 40 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sedikit saja apa? Sedikit apa? Keraguan. Wal muradu bi qaulihi laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazihi. Tidak ada di hatiku itu apa? Sedikit, secuil, secercah, setitik keraguan saja di dalam apa, Pak? Pembolehan mengusap khuf. Ya, paling rendahnya keraguan berarti opo, ya kan? Ya, tidak ada. Das enggak ada, Bapak, keraguan. Karena hadisnya apa tadi, Pak? Mutawatir. Ya, gitu. Imam Hasan Al-Basri, lanjut. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ومن هذه الأحاديث حديث جرير ابن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. Wa qala al-Hasanu al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, tabi'in jalil,
Ya, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala khuffaini. Telah menceritakan kepadaku 70 dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yaitu Rasulullah masaha ala khuffaini. Ya, Bapak, mengusap alal khuffaini, dua khuf beliau. Wa min hadhil ahadits, dan dari hadis-hadis ini tadi yang dari 70 tadi adalah Bapak hadits Jarir ibn Abdullah, hadisnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap atas kedua khuf beliau. Qala al-A'mash an Ibrahim, Imam A'mash dari Ibrahim berkata, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Ya, hadis ini membuat takjub mereka para ahli hadis. Di anna Islam Jarir, karena Islamnya Jarir kana ba'da nuzulil Maidah, itu setelah turunnya surat Al-Maidah, yakni maksudnya Al-Maidah apa? Yakni ayat al-wudu. Ayat apa Pak? Wudu, ya kan? Ayat wudu terakhirnya apa? Wamsahu biru'usikum wa arjula, kan gitu kan? Suruh mengusap apa? Kaki. Ya kan? Lah ini hadisnya setelah apa? Setelah turunnya surat Maidah. Berarti apa? Boleh mengusap apa, Pak? Khuf. Begitu. Tidak bertentangan dengan apa itu? Dengan ayat tadi. Ya, gitu. Jadi sebagai ganti membasuh apa, Pak? Kaki, yaitu apa? Kalau pakai khuf, mengusap apa, Pak? Khuf. Wa qad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jama'ati ala masyru'iyyatihi fis safari wal hadari li hajatin aw ghairiha. Dan sungguh ulama ahli sunnah wal jamaah itu telah bersepakat atas disyariatkannya mengusap khuf baik dalam keadaan safar ataupun tidak safar, hadar, mukim. Baik karena hajah, karena Bapak keperluan atau tidak sama sekali, Guru. Ya kan? Keperluan itu contohnya Bapak dingin apa, Pak? Dingin masuk angin sehingga pakai apa, Pak? Pakai khuf, ya kan, pakai kaos kaki misalnya. Atau tidak, ya tidak sepengen wae, ya kan ya, Bapak? Pakai kaos kaki. Bar dari mana, Pak? Dari kantor, ya kan? Kan kantor apa? Itu termasuk aja itu berarti ya. Maksudnya kita pengen pakai apa, Pak? Kaos kaki, pengen apa namanya? Ya pakai kaos kaki, terus pas itu kita memasukkannya sudah dalam keadaan apa, Pak? Suci. Nah, maka dibolehkan apa, Pak? Mengusapnya. Ada keperluannya atau tidak, gitu ya. Maksudnya keperluan untuk pakai kaos kakinya atau apa, Pak? Tidak ada urgensi atau tidak, itu ya. Sama, tetap dibolehkan. Karena apa? Intinya adalah pakai khuf apa tidak. Kalau pakai khuf memasukkannya sudah terpenuhi syaratnya, salah satunya memasukkannya dalam keadaan suci, maka Bapak boleh diusap, begitu ya. Beda kalau misalnya Bapak, misalnya ya kosor, kalau nggak ada Bapak syarat yang sebab yang memenuhi tidak boleh, ya kan ya, gitu. Apa itu Pak? Safar. Nah, nggak safar, wah, tak ngosot nggak bisa. Tapi kalau mengusap khuf bisa ya. Yang penting kita pakai kaos kaki apa, Pak? Dalam keadaan suci dan syarat yang lainnya terpenuhi, sudah kita usap boleh, gitu ya. Baik, lanjut. Bismillah. Al-mas'alatu as-saniyatu. Cepat sekali, Pak. Cepat sekali, Pak. Oh iya. Oh belum tuh. Kayaknya masih lama itu, Pak. Salat isya-nya. Wakadzalika yajuju al-mashu ala jawaribi wa hiya mayul basu ala rijli minal ghairi jalda Min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha wa huwa ma yasma ala yasma'an al-usamma al-ana bisyurabi ya. li'annahuma kal khuffi fi hajatin li hajati rajuli ilaihima wal ala wal rijli ilaihima wal alatu fihima wa ilatu fihima wahidatun apada intasyara li labisaha aksaru min khufi minal khufi wa yajuzul mashu alaiha idza kanat satiratun tan. satiratan. Wa kadzalika yajuzu al-mashu 'alal jawaribi.
Demikian pula boleh mengusap apa Pak? Kaki. Wa hiya mayul basu ala rijli min ghairil jildi, dan dia adalah sesuatu yang dipakai di kaki yang bukan terbuat dari apa Pak? Kulit. Kal khiraqi wa nahwiha. Seperti khiraq dan yang semacamnya. Khiraq kain Pak ya. Jadi terbuat dari apa Pak? Kain, gitu kan. Wa huwa ma yusammal an bisyurab. Sekarang dinamakan dengan syurab, kaos kaki. Li'annahuma kal khuffi, karena keduanya itu seperti apa Pak? Khuf fi hajati rijli ilaihima, dalam kepentingan kaki terhadap keduanya. Wal illatu fihima wahidah, dan ilahnya pada keduanya sama, untuk menutup apa Pak? Kaki kan? Kaki. Ya khuf untuk menutup kaki, ya. Surab tadi juga, kaos kaki tadi juga menutup apa Pak? Kaki. Waqad intasyara labsuha akthar minal khuf, dan sudah tersebar memakai kaos kaki lebih banyak daripada pakai apa Pak? Khuf, ya. Bahkan kita belum pernah pakai apa Pak? Khuf. Yang kita pakai apa Pak? Kaos kaki, ya. Khuf itu adalah kaos kaki tapi terbuat dari apa Pak? Kulit. Kalau sepatu khidha namanya, khidha itu yang ada model-modelnya, ada talinya, itu namanya khidha. Kalau khuf hanya apa Pak? Kulit dibentuk kayak apa? Nah itu loh, kalau tangan ibaratnya ya, untuk ngambil, nah itu kaki gitu loh Pak. Kenapa fungsinya? Agar kaki tetap apa Pak? Hangat ketika musim apa? Dingin. Jadi kalau tangan kan ada, kalau Indonesia yang dari kulit itu loh Pak ya. Nah ini yang kaki. Jadi cuman gitu, sederhana, simple bentuknya, enggak dikasih apa Pak? Model-model dan seterusnya. Itu khuf gitu ya. Sepatu kulit. Nah beda, itu khidha ya, sepatu kulit. Itu juga sama, hukumnya sama seperti apa? Khuf bukan sepatu kulit, beda. Kalau lebihnya ke penutup kaki terbuat dari apa Pak? Kulit. Itu ya khuf. Fayajuzu al-mashu 'alaiha idza kanat satiratan. Maka boleh mengusapnya kalau apa Pak? Si surab tersebut atau yang semisalnya tadi itu satiratan apa Pak? Menutup. Nah, menutupnya sampai mana nanti? Nah, akan dijelaskan. Menutupnya sampai mata kaki nanti dijelaskan. Bolong, maka tidak terpenuhi apa Pak? Syaratnya. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini syaratnya. Yes. Al-mas'alatu tsaniyatu surutul masfi alal kufaini wa ma yaqumu maqamu huma. Wa hadhihi syurutu hiya al-ula al-labsul huma ala taharatin lama rawa lima rawa al-Mughiratu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwa itu li anza'a khufaihi faqala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa mashu alaihima masaha alaihima. Baik, al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua, syurutul mashi alal khuffaini. Syarat bolehnya kita mengusap apa Pak? Dua khuf. Wa ma yaqumu maqamahuma, dan apa yang menduduki tempat keduanya. Wa hadhihi syurutu hiya, dan syarat-syarat ini dia adalah asyartul awal, yang pertama labsuhuma ala taharatin, memakai keduanya itu dalam keadaan apa Pak? Suci. Ya, jadi kalau batal wudunya pakai, maka syarat yang pertama tidak terpenuhi, harus dalam keadaan suci. Lima rawa al-Mughiratu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Mughirah, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku berniat untuk menyopot apa? Kedua khufnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Baktinya siapa? Sahabat kepada siapa Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Seperti itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, bersabda, da'huma, jangan, tinggalkan keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku ya memasukkan keduanya dalam keadaan apa?
suci. Famasaha alaihima, lalu beliau apa? Mengusap keduanya. Jadi ketika orang itu wudunya masih atau wudunya habis, dia wudu dulu baru pakai apa? Kaos kaki, itu syarat yang apa Pak? Pertama dalam keadaan suci. Yang kedua, الثاني سترهما لمحل الفرد أي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرد شيء لم يصح المسح. baik. Asani yang kedua, satruhuma limahalil fardi, ya. Kedua kaos kaki, kedua khuf tadi itu menutupi tempat yang fardu. Fardu apa? Ai al-mafrud ghasluhu minar rijli, yaitu apa Pak? Yang difardukan untuk dibasuh dari kaki. Berarti sampai mana Pak? Ilal ka'bain. Sampai mana Pak? Kedua mata kaki. Jadi minimal khuf itu atau kaos kaki itu menutupi sampai mana Pak? Kedua mata kaki. Berarti kalau ada kaos kaki yang apa Pak? Tidak sampai, kan ada ya? Ada itu ya. Kaos kaki mahal tapi tidak tapi kecil kan gitu kan. Bisa malah mahal itu ya kan? Iya, biasanya. Oh kayaknya ya. Iya. Tapi tidak menutupi mata kaki, maka tidak masuk syarat ini, harus menutupi. Falau dhahara min mahalil fardi syai'un lam yasihha al-mashu. Maka seandainya nampak dari tempat fardu itu tadi sedikit saja bolong Pak ya. Di mana Pak? Mau bawahnya, mau atasnya, mau jempolnya, ya. Mahal fardnya itu ada yang nampak syai'un sedikit saja gitu ya. Sedikit itu tidak harus kita apa namanya itu? Apa namanya? Terawang, bukan begitu maksudnya, itu ya yang kita hukumi nampak ya bolong ya kan, sobek gitu ya. Tapi ya kalau apa sedikit gitu insyaallah apa makfu kan gitu. Ya. Hah? Ya pakai yang tidak kelihatan kalau bisa ya kan. Gitu. Kalau bisa untuk hati-hatinya. Karena di sini katakan syai'un ya kan ya. Syai'un nakirah, berarti umum sedikit ya kan. Lam yasih al-mashu, tidak sah untuk mengusap. Ya kita pakai yang buntet ya. Wallahu alam kalau saya ya yang sobek atau yang apa gitu ya. Kalau ya memang dari sononya ya, kalau diginikan terawang ya. Baik, terus karena masih kaos kaki lama-lama apa Pak? Tipis. As-salisah ibahatuhuma fala yajusul mashu 'alal maghsubi wal masruqi walal hariru lirijlin li'anna labsahu ma'siyatun fala tustabahu bihi rukhsatu. Thayyib, ats-salisatu ibahatuhuma. Apa Pak? Mubahnya keduanya. Itu mubah. Fala yajuzu al-mashu 'alal maghsubi wal masruqi walal hariri li rajulin li'anna labsahu maksiyatun fala tustabahu bihi arusatu. Jadi mubah. Khufnya tadi apa Pak? Mubah. Maka enggak boleh mengusap alal maksub apa Pak? Dari gosop, kaos kaki apa Pak? Koncone apa Pak? Ambil. Au masruk, curian. Wah, ini sudah rekoso, jugil apa Pak? Jugil apa? Jendela dan seterusnya, wah ketahuan akhirnya apapun yang apa? Apapun yang dicanda apa Pak? Ternyata hanya dapat apa? Kaki kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dia pakai, dia bertobat kepada Bapak Allah, dia pakai, dia usap, tidak boleh ya, karena itu hasil curian, harus dia kembalikan. Tidak pula harir, apa harir Pak? Sutra bagi laki-laki. Karena memakai sutra bagi laki-laki maksiat, maka tidak boleh rukhsah tersebut, apa tidak dibolehkan rukhsah tersebut untuknya, tidak boleh gitu ya. Jadi intinya harus apa Pak? Mubah, punya sendiri atau punya orang lain tapi ngomong pinjem gitu loh, boleh. Terus Ar-Rabi'ah
Taharatu ainuhuma. Ainihima. Fala yasihu mashu ala najasi kal mutakhadi min jildi himari. Thayyib. Arabi'. Yang keempat, taharatu ainihima, sucinya materi khuf. Sucinya apa, Pak? Sucinya materi kedua khuf tersebut. Fala yasihu almashu ala najisi, maka tidak boleh mengusap khuf yang apa, Pak? Najis. Berarti omboli siapa, Pak? Berarti omboli siapa? Anaknya, misalnya ya. Omboli apa? Anaknya yang perempuan. Atau yang laki-laki tapi belum dia apa, Pak? Belum diperciki, kan gitu kan? Nah. Kal mutakhid min jildi himar, seperti bahannya terbuat dari apa, Pak? Kulit himar, apa, Pak? Keledai, ya kan? Gitu. Najis. Karena keledai kan tidak boleh apa? Nah, begitu. Baik. Keledai itu dia dipelihara tapi tidak boleh dikonsumsi, gitu ya. Loh, ada itu himar wahsi tadi ya. Himar wahsi itu apa? Bukan keledai liar, karena keledai tidak ada yang liar, itu zebra. Ya, zebra. Jadi keledai liar, keledai ini nggak ada yang liar, nggak ada. Dunia ini keledai apa, Pak? Nek keledai ucul ada. Nek keledai liar tidak ada, karena keledai itu dari dulu sampai sekarang dia apa, Pak? Dipelihara. Ya, sebagaimana kalau sapi liar beda mungkin spesiesnya apa. Kalau yang sapi-sapi ini loh, sapi ini ya kan ya, itu liar nggak ada-adanya sapi apa, Pak? Ucul. Ya. Kalau sapi yang liar itu mungkin spesies yang berbeda gitu loh. Apalah, nggak tahu saya. Mungkin ya sapi tapi yang apa? Baik. Terus al-khamis ayyakuna al-mashu fil muddatil muhaddadati syar'an wa hiya lil muqimi yaumun wa lailatan walil musafiri salah satu ayamin bilayalihinna. Ayib. Al-khamisu, syarat yang kelima, an yakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an, mengusapnya pada tempo yang telah ditentukan secara syariat. Kapan? Berapa itu? Wahiya lil muqimi yaumun wa lailatun, untuk orang mukim sehari semalam, walil musafiri satu ayamin bilayalihinna, untuk musafir 3 hari 3 malam. Kalau sudah musafir 4 malam, maka apa? Sudah tidak boleh lagi untuk diusap, harus diulang lagi. Ada masa aktifnya, ya kan ya? Ada masa tenggang itu ya. Ada batas expirednya, ada expirednya. Berapa? Mungkin expirednya sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Terus hadhi. Hadhihi syurutun khamsatun istanbataha ahlul ilmi li sihhatil masih 'ala al-khuffaini minan nususin nabawiyyati wal qawaidil 'amati la budda min mura'atiha inda iradatil masih. Baik, hadhihi syurutun khamsatun istanbataha ahlul ilmi li sihhatil masih 'ala al-khuffaini. 5 syarat ini para ahli ilmu beristimbat untuk apa? Sihahnya, sahihnya mengusap atas khuffaini. Dari mana mereka beristimbat? Minan nususi an-nabawiyyati wal qawaidil 'amati, dari nas-nas nabawiyah alias hadis dan dari kaidah-kaidah umum. La budda min mura'atiha inda iradatil masih. Harus memperhatikannya ketika ingin mengusap apa, Pak? Khuf, gitu ya. Dari mana ulama tahu 5 syarat ini? Dari apa tadi, Pak? Istimbat nas. Istimbat apa, Pak? Dalil nabawiyah dan juga kaidah-kaidah umum seperti itu. Contoh mana tadi? Itu kan? Yang ini tadi harus menutup. Kan enggak ada hadis yang menunjukkan apa, Pak?
harus menutup bolong itu tidak boleh kan gitu. Tapi di apa namanya? Diistimbat oleh para ulama dari kaidah apa? Yang aman. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.